Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, pada sore hari ini kita dalam majelis yang kita bersyukur dalam posisi cuaca ini yang walaupun agak mendung, kita bisa menyempatkan badan kita untuk berada di majelis. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita yakni orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita akan sedikit mengkaji bagaimana keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, pengajar dan pengkaji Al-Quran menyerupai para malaikat dan rasul. Cukuplah menjadi bukti kemuliaan dan kebanggaan orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran saat derajat mereka disamakan dengan para malaikat dan rasul yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Jibril untuk apa? Mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Sebagaimana firman-Nya, Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril itu sangatlah kuat. Surah An-Najm ayat 5. Demikianlah guru pertama bagi Rasulullah adalah Jibril, malaikat yang paling mulia, paling lurus dan sempurna, telah menurunkan wahyu kepada Nabi. Dan Jibril adalah malaikat yang kuat, baik secara lahir maupun batin. Dia kuat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian terhadap sang guru mengandung pujian pula terhadap muridnya. Sekiranya ungkapan hanya mengajarkannya Jibril alaihissalam tanpa disifati dengan sifat-sifat yang terpuji dan agung, maka Nabi tidak pernah sampai kepada keutamaan yang agung. Luar biasa. Karena apa? Karena gurunya adalah Jibril. Yang kedua, sebaik-baik dan semulia-mulia manusia adalah orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Sesungguhnya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran serta menerangkan makna dan hukum-hukumnya kepada manusia termasuk dalam kategori amalan yang paling baik dan mulia. Kategori amalan yang paling baik dan mulia. Yang pelajari dan mengajarkan akan mendapatkan bagian kebaikan dan keutamaannya di dunia dan di akhirat. Banyak sekali hadis Nabi yang mendorong kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, karena ia merupakan kalam, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, maka dia adalah manusia yang terbaik. Sudah para nabi diriwayatkan dari Utsman bin Affan yang pertama dari Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini hadis yang sudah tidak asing. Sebaik-baik kalian
adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Riwayat Bukhari dalam sahihnya. Diriwayatkan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, telah bersabda Nabi, "Inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sama di riwayat Bukhari juga ya. Nas-nas itu merupakan persaksian yang benar dari Nabi terhadap ahlul Quran. Sesungguhnya mereka adalah manusia terbaik ya, tuh ahlul Quran ya, manusia terbaik dan yang paling utama. Jadi orang yang terbaik bukanlah orang yang paling banyak hartanya ya, bukanlah ukuran suatu harta atau banyaknya harta atau anak keturunan ya, maupun yang paling luas rumahnya dan berbagai macam kenikmatan dunia lainnya yang fana dan semu gitu ya. Inilah orang-orang yang mukmin sifatnya. Dan orang-orang yang mukmin itu sifatnya jujur, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Mereka sangat antusias dalam pelajari Al-Quran dan mensucikan jiwa mereka dengannya, sama seperti keseriusan mereka dalam mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, membimbing mereka serta berdakwah kepada mereka agar mereka dapat memberikan manfaat yang berlipat ganda. Nah, sekarang makna mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu meliputi diantaranya mempelajari dan mengajarkan makhraj ya, nah ini mengajarkan makharijul huruf ya, tempat keluarnya, misalnya tempat keluar huruf alif ya, atau hamzah gitu ya misalnya, atau tempat keluarnya huruf zai, ain dari mana, nah itu diantaranya ya tempat keluarnya huruf. Atau hukum-hukumnya ya, hukum dari tahsin ya, nah itu diantaranya juga ya mengajarkan dan mempelajari dan mengajarkan maknanya juga ya, bukan hanya hurufnya tapi bagaimana pada maknanya juga ya. Dan inilah yang paling baik dari dua macam pembelajaran dan pengajaran Al-Quran itu, karena sebenarnya kandungan makna itulah yang menjadi tujuan asasi dari pembelajaran dan pengajaran Al-Quran ya. Adapun kalau mempelajari dan mengajarkan makhraj huruf ya, atau ilmu tajwid ya, itu merupakan sarana ya, gitu, sarana atau jalannya itu ya, untuk mencapai tujuan memahami makna itu gitu ya. Tidak bisa kita juga kesampingkan mempelajari tahsin saja gitu ya, atau tajwid saja tanpa pelajari makna, atau kita pelajari makna tanpa pelajari tahsin. Keduanya harus senantiasa gitu ya, beriringan tuh ya gitu, beriringan keduanya. Bagaimana mengkaji baik tajwid maupun tahsinnya juga gitu ya, dan juga makna dari ayat itu sendiri itu ya. Nah itu karena seseorang tidak mungkin menerangkan bagaimana bacaan Al-Quran itu tanpa dia membaca gitu ya gitu ya, pasti dia membaca, dan syaratnya itu membaca dengan apa, dengan tajwid gitu ya, dengan tahsin ya. Dan seorang tidak mungkin hanya mengajarkan tahsin saja. Ketika mengajarkan itu saja kemudian tidak dimengerti bagaimana
menerapkan hukum-hukum, ya. Menerapkan apa yang dipelajari dalam Al-Quran, ya, kan tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah, gitu ya. Nah, itu semua tidak akan teramalkan kalau dia tidak mempelajari maknanya, gitu ya. Jadi harus sering beriringan, gitu ya. Nah, itu para pendahulu kita dari generasi salaf mengetahui besar kebaikan, ya, benar kebaikan dan keutamaan menjadi keistimewaan sang pengajar dan pelajar Al-Quran, sehingga mereka berusaha untuk menyapainya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Abdurrahman, ya namanya itu Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib, ya. Ini ahli ya, ahli hadis, ya, diantaranya, karena dia adalah salah satu anak dari sahabat Nabi, ya. Ahli hadis yang sikoh dan seorang qori yang mahir dan mumpuni, yang punya konsisten dan dia istiqomah mengajarkan Al-Quran dan hadis, ya, Masya Allah. Hadisnya diriwayatkan dalam Kutubus Sittah, ya, Masya Allah. Nah, Abu Abdurrahman ini mengajarkan Al-Quran pada masa Utsman, ya, masa kekhalifahan Utsman bin Affan, hingga sampai masa Al-Hajjaj. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, Utsman itulah yang menundukkan aku di kursiku ini. Masyaallah. Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami mengajarkan Al-Quran kepada orang banyak di Masjid Kufah selama 40 tahun. Tuh, ya, terbayang, ya. Sejak pemerintahan Utsman bin Affan hingga pada pemerintahan Al-Hajjaj. Dialah pula yang meriwayatkan dari Utsman hadis. Nah, ini, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, itu, ya. Nah, di situ, ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu. Nah, itu ini sudah ditakhrij, ya. Dan makna perkataan Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami, Utsman itulah yang mendudukkan aku di kursiku ini. Setelah, nah, ini bahwa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Utsman yang berbicara mengenai keutamaan Al-Quran. Ini luar biasa nih anaknya, seorang sahabatnya Abu Abdurrahman, itu, ya, yang membawa aku, ya, membawa Abu Abdurrahman menduduki kursi sebagai guru Al-Quran, itu, ya, tuh. Diduduki sebagai guru Al-Quran. Ini kaderisasi ini, ya, dalam rangka untuk menggapai kemuliaan itu. Dalam Fathul Bari. Demikian pula Imam Nafi bin Abdurrahman bin Abu Nuaim Al-Madani, salah seorang 7 ahli qiraat, ya, atau disebut juga Imam Nafi, ya. Imam Nafi yang panjang nih, bin Abdurrahman Al-Asbahani Maula Jaunah bin Syu'ub Asy-Syaja'i, di antara
gurunya Al-A'raj, Abul Zinad, Abu Ja'far Al-Qaqa, dan juga deranya murid-muridnya dia itu Qalun, Malik bin Anas, ya, dan yang lainnya. Tentang Qalun, ya, Nafi adalah orang yang bersih, itu paling bersih itu ya, insyaallah. Akhlaknya dan yang paling baik bacaannya. Dia sangat zuhud dan dermawan. Ia mengimami sholat di masjid, ya, Rasulullah selama 60 tahun tuh. Konsistennya 60 tahun mengimami itu ya gitu. Malik mengatakan Nafi adalah imamnya umat manusia dalam qiraat yang meninggal dunia di tahun 169 Hijriah. Ya. Nah, itu Imam Nafi, luar biasa ya, konsisten beliau, ya, akhlaknya mulia. Jadi imam masjid ya. Jadi kita banyak sekali imamnya masjid yang dia imam masjid tapi akhlaknya ya aduh. Belum tentu ya akhlaknya masih jauh ya gitu. Dari apa yang dia baca, dari apa yang dia pelajari ya. Ya walaupun tentunya hakikatnya mengamalkan itu emang berat ya, mengamalkan satu ayat aja gitu ya tentang misalnya apa gitu ya, pasti ada unsur ya kita berat juga mengamalkannya juga gitu ya. Ya tentang sholat khusyuk aja, kita sholat khusyuk itu berat ya mengamalkannya ya. So, ya. Siapa yang tadi sholatnya khusyuk ya, sholat Jumat ya, misalnya khusyuk ya, baik sebagai imam atau jadi makmum misalnya itu ya. Jadi makmum juga ya, apakah memikirkan sesuatu bagaimana gitu ya. Nah itu ya, jadi imam walaupun bacaannya pendek gitu ya gitu, dan khutbahnya singkat sekali gitu ya, tapi jadikan kita harusnya momennya khusyuk gitu ya. Nah itu berat sekali untuk mengamalkannya. Enggak. Ini ahli qiraat yang masyhur ya. Dia telah mengajarkan Al-Quran dalam rentang waktu yang sangat lama, lebih dari 70 tahun tuh ya, luar biasa. Karena ia termasuk dalam kelompok yang ulama diberi usia panjang tuh ya. Demikian pula Abu Mansur Al-Khayyat Al-Baghdadi. Ia telah banyak mencetak ulama terkemuka di bidang qiraat. Imam Az-Zahabi menggambarkan ulama besar ini dengan ucapannya. Dia duduk untuk mengajarkan Al-Quran dalam rentang waktu yang panjang. Banyak sekali orang yang telah membaca Al-Quran di hadapannya ya. Dia juga mengajarkan Al-Quran ya kepada orang yang tunanetra, 70 orang ya, masyaallah tuh. Ya. Tetap terhormat mengajarkan pada tunanetra itu. Terhormat sekali, masyaallah. Iya. Insyaallah. Semasa hidupnya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan tunanetra atau misalnya orang yang berkebutuhan khusus, itu luar biasa kita mengajarkannya ya. Atau mengajarkan orang yang kekurangan tuh ya. Dari psikologisnya ketika mengajarkannya itu luar biasa. Dan dia pula yang membiayai hidup mereka tuh, bukan hanya mengajarkan, dibiayai juga, dibayarkan tuh ya dalam belajarnya itu. Imam Az-Zahabi berkata, barang siapa yang menuntun 70 orang tunanetra untuk belajar Al-Quran, maka dia mengukir amal yang baik yang tak terhitung jumlahnya. Masya Allah. Ya, ini di Syiar A'lam An-Nubala ya. Barakallahu fikum.